Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah di ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya Allah akan membawa kita mengalami pribadinya yang dahsyat pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau dan meninggikan Engkau, satu-satunya pribadi yang layak kami tinggikan pada saat ini dan selama-lamanya. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya Yesus.
satu-satunya pribadi yang kami tinggikan di tempat ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, hanya Kau Tuhan Yesus yang kami andalkan. Kau memberikan kekuatan kepada kami, Kau memberikan perlindungan, Kau memberikan keselamatan. Janji-Mu setia dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan yang setia, waktu yang terbaik, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang sanggup melindungi, memberkati, menyembuhkan, melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam perlindungan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tuntunan Tuhan. Karena hanya satu-satunya pribadi yang sanggup lakukan hanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita semua. Layaklah kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya, atas segala pemeliharaannya di dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini dan masih bisa mengikuti ibadah online ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini tema kita adalah menghadapi normal yang baru atau facing a new normal. Bagaimana sikap kita menghadapi normal yang baru? 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghadapinya dengan bersikap visioner. Bersikap visioner supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghadapi normal yang baru ini dengan bersikap rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hatilah yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Hanya orang yang rendah hatilah yang bisa kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit. Tema renungan kita pada hari ini adalah bersikaplah tabah. Bersikaplah tabah. Di dalam menghadapi normal yang baru ini, kita perlu tabah di dalam menyikapinya. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33. Saya akan bacakan dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 1 kali sesah itu 39 pukulan, saudara. Ayat 25 dikatakan 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian.
Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Ke Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam perjalanan hidupnya setelah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia mengalami sebuah kehidupan normal yang baru. Dia mengalami sebuah kehidupan normal yang baru. Yang sebelumnya dia orang yang sangat terhormat. Dia orang yang sangat diakui oleh sukunya, saudara. Dia seorang tokoh agama. Dia orang Farisi yang sangat ketat di dalam Taurat, saudara. Itu yang dialami oleh Paulus. Bahkan Paulus orang yang punya kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Tentu Paulus hidupnya sangat nyaman saat itu. Hidupnya sangat nyaman, seolah-olah dia bisa lakukan apa yang dia mau terhadap orang Kristen. Bapak Ibu, namun setelah Paulus mengalami kehidupan normal yang baru, yaitu ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan, semua kenyamanannya itu harus dia tinggalkan. Bahkan harus dia lupakan, Bapak Ibu. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dia hadapi. Bahkan tidak sedikit penganiayaan yang dia alami dalam hidupnya. Dan ini tidaklah mudah, saudara. Sebagai manusia tidaklah mudah. Dari orang yang dihormati, dari orang yang hidupnya nyaman, dari orang yang dipuja-puja orang lain mungkin saat itu dia. Tiba-tiba dia harus mengalami kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak mudah, saudara. Mengalami penganiayaan, keluar masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Paulus. Tapi bagaimana Paulus menyikapinya itu, saudara? Bagaimana Paulus dalam menyikapi itu? Dia hadapi semua dengan tabah. Dia hadapin semua dengan tabah. Apa sebenarnya tabah itu, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabah itu adalah tetap, kuat hati, berani. Tetap, kuat hati, dan berani dalam menghadapi pencobaan dan masa-masa sulit. Tetap, prinsipnya tetap, hatinya kuat, dan dia berani menghadapi setiap pencobaan dan kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan normal yang baru yang sedang kita hadapi ini, kehidupan normal yang baru yang kita sedang hadapi akibat dari pandemi COVID-19 ini, di mana kita nggak tahu sampai kapan ini berlangsung. Kapan ujung dari semuanya ini? Bahkan WHO memprediksikan mungkin COVID ini tidak akan hilang dari bumi ini. COVID-19 ini. Mungkin kita berkata,
Ya, kita berharap supaya vaksin bisa ketemu, obatnya bisa ketemu. Tapi kita pun nggak tahu kapan ini bisa ketemu obatnya, kapan vaksinnya bisa ketemu. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapinya ini? Kita perlu menyikapinya dengan tabah, saudara. Dengan tabah. Kenapa kita hadapi dengan tabah? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas sejarah dunia. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi, mari kita tetapkan hati kita ini tetap melekat kepada Tuhan. Hati kita ini tidak ciut, saudara. Hati kita ini kita kuatkan. Dan mari kita hadapi dengan berani. Tentu berani bukan dengan konyol, saudara, tapi bijaksana. Mengubah gaya hidup kita. Itu yang disebut dengan ketabahan. Kita hadapi dengan tabah. Hati kita tidak ciut. Hati kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita berani menghadapi masa-masa sulit ini. Kita tidak mengasihani diri. Tidak meratapi nasib. Tidak menyalahkan keadaan. Itulah yang disebut dengan ketabahan, saudara. Bagaimana caranya agar kita bisa tetap tabah, saudara? Bagaimana caranya agar kita bisa tabah menghadapi normal yang baru? Kehidupan normal yang baru akibat dari pandemi COVID-19 ini, saudara. Saya temukan minimal ada 3, saudara. 3 prinsip penting yang dipegang oleh Paulus sehingga semua penganiayaan, semua kesulitan yang dia alami, saudara, seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Korintus pasal 23 ayat 33 tadi. Kalau kita lihat apa yang dialami Paulus itu bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Dia sudah berjerih lelah, sudah kerja keras, tapi dia mengalami banyak aniaya, bahkan masuk penjara, saudara. Disesat, saudara. Jadi dari pihak Yahudi dia mengalami kesulitan, dari non-Yahudi dia mengalami kesulitan, dari alam juga dia mengalami kesulitan. Pemerintah juga mempersulit dia, dan kehidupan ini nggak mudah. Tetapi dia bisa tetap berkemenangan. Dia tabah menghadapi semuanya itu. Dia tabah. Bagaimana caranya? Saya temukan ada 3. Yang pertama, saudara. Yang pertama adalah fokuskan hidup kita kepada pengenalan akan Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada pengenalan akan Tuhan, bukan kepada masalah kita, bukan kepada ambisi kita, bukan kepada keinginan kita, tetapi kita fokuskan hidup kita kepada pengenalan akan Tuhan. Kitab Daniel katakan, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak fokuskan hidupnya kepada aniaya, kepada kesulitan, kepada penderitaan, kepada orang-orang yang ingin mencelakakan dirinya. Tidak. Tetapi dia fokuskan hidupnya untuk mengenal Tuhan. Hal itu bisa kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada orang-orang yang berusaha menawan pengenalan akan Allah.
Tapi itulah yang dilawan oleh Paulus. Dia nggak mau pengenalan akan Allah ini dihambat, saudara. Karena pengenalan akan Allah itu sangat penting. Sejauh mana kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan? Mari kita belajar mengenali Tuhan. Kenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupku di masa-masa sulit ini? Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam keluargaku di masa-masa sulit ini? Apa sebenarnya kehendak Tuhan di dalam pelayananku di masa-masa sulit ini? Kenalilah kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita punya kerinduan ingin mengenal Tuhan, maka Tuhan akan bukakan kepada kita. Yang kedua, kenalilah apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk pola pikir kita, membentuk selera jiwa kita. Dan tujuan dari pembentukan itu cuma satu, saudara. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29, saudara. Supaya kita serupa dengan Kristus. Jadi mari di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kehidupan normal yang baru, biar karakter Kristus itu muncul dari diri kita. Biar kehidupan Kristus itu nyata lewat hidup kita. Kenali. Yang ketiga, kenali tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita? Mungkin selama ini kita nggak peduli apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita hanya sibuk bagaimana membangun usaha, kita hanya sibuk membangun karir, kita hanya sibuk membangun nama besar kita. Kita nggak peduli. Kenapa sih Tuhan ciptakan saya? Sehingga Tuhan izinkan pandemi ini, saudara. Sehingga apa yang kita bangun, karir kita, usaha kita, nama besar kita, tiba-tiba redup semua. Supaya kita bisa melihat, oh iya ternyata Tuhan ciptakan saya itu punya tujuan. Tidak sedikit di masa-masa pandemi ini orang semakin mengasihi Tuhan, saudara. Tidak sedikit orang di masa-masa sulit ini, saudara. Orang semakin menemukan esensi hidup. Dulu bagi mereka, kalau tidak hidup dalam kemewahan, nggak bahagia. Sekarang dengan kesederhanaan, dengan kumpul bersama dengan keluarga, dengan bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa berdoa bersama dengan keluarga, mereka justru menemukan esensi hidup mereka. Dulu bagi kita gereja kalau enggak wah, kalau enggak megah, kalau enggak meriah, rasanya enggak ada hadirat Tuhan. Ternyata pandemi ini memaksa kita harus datang bergumul sendiri kepada Tuhan, harus datang bersekutu sendiri dengan Tuhan, dan ternyata justru di situ kita menemukan Tuhan. Mari fokuslah kepada pengenalan akan Tuhan. Fokus. Kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenali apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Kenali apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita jadi tabah, saudara. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, masa-masa sulit itu menjadi tidak sulit. Saya ambil contoh, saudara. Saya ambil contoh. Seorang petinju, kalau dia tahu tujuannya adalah ingin jadi juara, saudara. Kalau dia tahu tujuannya ingin jadi juara, maka latihan itu yang penuh dengan penderitaan, itu dia bisa lalui. Dia bisa hadapi dengan tabah. Padahal masa latihan itu nggak mudah. Dia harus lari, saudara, berapa kilo satu hari. Dia harus dipukulin orang, saudara. Sama dipukuli pelatihnya, dipukul sparring partnernya, saudara. Itu menjadi hal yang tidak penderitaan lagi bagi dia. Dia bisa menikmati semua itu.
Dia bisa tabah menghadapi sakitnya dipukul orang. Dia bisa tabah menghadapi bagaimana mendisiplin diri, saudara. Begitu sulitnya mendisiplin diri. Tidak boleh sembarangan makan. Tidak boleh sembarangan hiburan. Pergi sembarangan gak boleh. Karena apa? Tahu tujuannya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka proses pembentukan itu, saudara, masa-masa sulit itu kita bisa hadapi dengan tabah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tabah menghadapi kehidupan normal yang baru. Yang kedua, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 12 dikatakan seperti ini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Bapak Ibu, kita harus menyadari gini. Ketika Tuhan ciptakan kita dengan unik. Dengan tujuan yang spesial. Tujuan yang khusus. Karakter yang khusus. Dengan pola pikir yang khusus. Oleh karena itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan punya panggilan spesial. Tuhan punya cara yang unik dan khusus untuk membentuk kita, untuk memakai kita, untuk memberkati setiap kita. Karena itu jangan terjebak membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang membuat kita jadi tabah, saudara. Karena kita tahu Tuhan punya panggilan dalam hidup kita yang tidak sama dengan orang lain. Karena itu, nikmatilah setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Nikmati. Yang penting fokus kepada Tuhan. Yang penting lakukan apa yang benar. Yang penting lakukan apa yang terbaik. Tanpa membandingkan dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Maka kita akan tabah menghadapi semuanya itu. Tabah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana agar kita bisa tabah menghadapi kehidupan normal yang baru, saudara. Bermegahlah karena pribadi dan kasih karunia Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Bermegahlah karena pribadi dan kasih karunia Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan sekejap bisa hilang, saudara. Berkat Tuhan tidak kekal. Tidak. Jangan bangga dengan semua itu. Banggalah akan pribadi Tuhan. Banggalah akan kasih karunia Tuhan. Letakkan rasa aman kita bukan kepada apa yang kita capai, bukan kepada apa yang sudah kita lakukan, tetapi letakkanlah rasa aman kita kepada kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ketika kita bermegah karena Tuhan, bukan karena pencapaian kita, saat itulah jiwa kita tenang, saudara. Saat itulah jiwa kita tenang. Ketika jiwa kita tenang, maka kita akan bisa tabah menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan. Kita bisa tenang menghadapi semuanya. Bisa kita tabah menghadapinya semuanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Memang menghadapi normal yang baru ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah, saudara. Karena akan banyak yang berubah. Di dalam segala bidang kehidupan itu terjadi perubahan. Dan mau nggak mau kita harus berubah. Dan perubahan itu tidak pernah membawa kenyamanan. Tapi kalau kita tabah menghadapinya, maka kita akan terbiasa dengan perubahan itu. Dan kita bisa lalui semuanya. Pergumulan, kesulitan, tantangan itu, saudara. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajarlah tabah. Belajarlah tabah. Tetap kuat hati dan berani. Tetapkan hatimu kepada Tuhan. Tetapkan hati kita hanya fokus mencari kehendak Tuhan. Tetapkan hati kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi menemukan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan tetapkan hati kita bahwa kemegahan kita bukan apa yang kita capai. Rasa nyaman kita bukan apa yang kita capai. Rasa nyaman kita ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita bisa melalui masa-masa perubahan ke dalam hidup normal yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk menghidupi kehidupan normal yang baru. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengendalikan seluruh jagat raya ini. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas sejarah dunia. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Mampukan kami untuk tabah menghadapi semuanya ini. Mampukan kami untuk memfokuskan hidup kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Bukan membandingkan diri kami dengan orang lain. Mampukan kami, Tuhan, untuk meletakkan kemegahan kami, kebanggaan kami, rasa aman kami hanya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi sama umat-Mu, anak-anak-Mu hari-hari ini, Tuhan, tolong mereka. Beri ketabahan hati. Berikan keteguhan hati, Tuhan. Jangan biarkan kami bimbang. Jangan biarkan kami ragu akan kasih setia Tuhan. Tapi kami mau percayakan hidup kami hanya kepada anugerah Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tolong mereka, Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas setiap permasalahannya, Tuhan. Hikmat bijaksana, kreativitas daripada Tuhan yang memimpin setiap umat-Mu. Tolong dalam segala permasalahan mereka. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami, Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online selanjutnya. Kita belum tahu sampai kapan kita ibadah online. Kita berharap segera kita melakukan ibadah bersama sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat MDC Tulung Agung yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur maupun persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.